Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hubungan pembawaan, keturunan, dan lingkungan dalam pendidikan yang beranggotakan Anissa Putri Paraswati, Devi Puspita Aini, dan saya sendiri, Musyaidatul Aulia. Langsung saja. Pembawaan dan lingkungan. Pembawaan adalah suatu kemungkinan atau kesanggupan potensi yang terdapat pada suatu individu dan selama masa perkembangan benar-benar dapat diwujudkan atau direalisasikan. Lingkungan atau environment adalah meliputi suatu kondisi dalam dunia ini yang dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, dan perkembangan. Perkembangan manusia itu bergantung pada pembawaan atau lingkungan. Kedua perkembangan tersebut tidak dapat dipisahkan, karena faktor penting dari perkembangan ialah manusia. B. Keturunan dan pembawaan. Keturunan adalah pemindahan karakteristik individu dari pihak orang tuanya atau karakteristik individu yang dibawa sejak lahir yang tidak diturunkan dari orang tuanya. Pembawaan atau hereditas adalah seluruh potensi yang dimiliki oleh individu yang dapat diwujudkan atau direalisasikan selama masa perkembangannya. Contohnya yaitu, sejak lahir, anak mempunyai potensi dasar untuk berkata. Selanjutnya yaitu poin C, macam-macam pembawaan dan pengaruh keturunan. Pembawaan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pembawaan jenis, yang berkaitan dengan bentuk badan, anggota tubuh, intelijensi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pembawaan ras. Ras di sini dibagi menjadi beberapa macam, di antaranya yaitu ras Indo-Jerman, ras Mongolia, ras Negro, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pembawaan jenis kelamin. Pembawaan di sini sudah jelas bahwa setiap makhluk mempunyai jenis kelamin yang berbeda. Jenis kelamin tersebut diantaranya yaitu laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir yaitu pembawaan perseorangan atau individual. Pembawaan yang dimaksud yaitu meliputi watak, sifat, intelijensi, dan lain-lain. Di antara pembawaan tersebut yang paling dipengaruhi oleh keturunan yaitu pembawaan ras, pembawaan jenis kelamin. Sedangkan pembawaan perseorangan lebih dipengaruhi oleh lingkungan. Pengaruh keturunan. Pengaruh keturunan dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu menurut jasmani, meliputi bentuk tubuh dan warna kulit. Yang kedua yaitu berdasarkan sifat, yang meliputi penyabar, pemalas, pemarah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu intelijensi, yaitu kemampuan umum untuk melakukan penyesuaian terhadap situasi atau masalah tertentu. Yang terakhir yaitu penyakit. Penyakit yang dibawa sejak lahir atau penyakit bawaan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Anissa Paraswati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan atau environment. Lingkungan ialah semua kondisi dalam dunia ini yang mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan seseorang. Menurut Certain, lingkungan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu lingkungan alam atau lingkungan luar. Yang dimaksud dengan lingkungan alam yaitu segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, seperti rumah, tumbuh-tumbuhan, hewan, iklim, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu lingkungan dalam. Unsur-unsur lingkungan dalam terdiri dari organ dan material dalam diri seseorang, seperti gizi, vitamin, suhu badan, kondisi kesehatan, dan juga kondisi psikologisnya. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat. Yang dimaksud lingkungan sosial ialah semua orang yang mempengaruhi diri kita, seperti orang tua, guru, teman, dan lain-lain. Menurut Woodward,
Cara manusia berhubungan dengan lingkungannya dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu individu bertentangan dengan lingkungannya. Yang kedua, individu menggunakan lingkungannya. Yang ketiga, individu berpartisipasi dengan lingkungannya. Dan yang keempat, individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum.